Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang berbahagia karena kita menjadi milik daripada Tuhan. Dan milik daripada Tuhan itu, saudara, kita di dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Bahkan Tuhan menjamin keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa artinya bagi saudara kalimat, mari kita mengutamakan Tuhan? Saudara, ada kalanya kalimat yang sama memiliki arti masing-masing di setiap pribadi kita, bukan? Kadang ada yang memahami mengutamakan Tuhan itu mengesampingkan manusia. Bahkan ada orang memiliki konsep dalam mengutamakan Tuhan. Boleh mengorbankan orang lain. Saudara, berapa banyak di antara kita telah menghina dan merendahkan orang lain atas dasar, saya ini mengutamakan Tuhan, dia tidak. Saudara, bagaimanakah saudara memahami makna mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Mari kita membaca Lukas pasal 6, ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Tuhan Yesus ada di hari Sabat. Dan sebagaimana biasa pada hari Sabat Tuhan Yesus melayani di rumah ibadat. Dan tentu di sana ada pemimpin agama termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, pada kali ini ketika Yesus mengajar, ada seorang yang tangan kanannya mati atau lumpuh. Nah, saudara, sangat menarik sekali bagaimana respons daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang mereka pikirkan? Saudara, yang mereka pikirkan adalah mereka mengamat-amati Yesus. Apakah Yesus menyembuhkan orang ini? Sehingga kalau Yesus menyembuhkan, Yesus berbuat kesalahan dengan melanggar tradisi daripada hari Sabat. Saudara, memang di dunia ini ada begitu banyak persepsi orang ketika melihat orang lain mengalami kesusahan. Yang baik tentunya adalah memikirkan bagaimana menolong dia. Tetapi ada orang lain lebih memilih untuk menghakimi atau mengambil kesempatan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Firman Tuhan berkata, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdiri tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Saudara, menarik sekali apa yang Yesus tanyakan kepada mereka. Yang Yesus kontraskan bukan antara bekerja atau tidak bekerja. Karena itulah
yang didefinisikan oleh pemimpin agama tentang hari Sabat. Tetapi yang Yesus kontraskan adalah berbuat baik atau berbuat jahat. Menyelamatkan nyawa atau membinasakan. Yang mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan adalah berbuat baik tidak pernah dilarang oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memerintahkan umat Tuhan berbuat baik. Tidak pandang pada hari apa. Dan setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan untuk berbuat baik. Demikian juga pada hari Minggu tentunya, saudara. Tentu hari Minggu kita perlu beribadah kepada Tuhan. Tetapi beribadah kepada Tuhan tidak menghapuskan kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu kita berbuat baik. Setiap hari Tuhan ingin kita berbuat baik bagi yang membutuhkannya. Mengapa kita perlu berbuat baik? Karena Tuhan, Dia itu baik. Dan Dia selalu berbuat baik kepada kita. Menyediakan segala berkat kepada kita. Oleh karena itu firman Allah berkata, hendaklah engkau murah hati. Sebagaimana Bapa di surga juga murah hati. Tidak ada larangan untuk berbuat baik. Tapi yang seringkali mengganjal kita untuk berbuat baik adalah diri kita sendiri. Saudara, mari kita mengasihi sesama kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Yang kedua, saudara, ketika kita berbuat baik, itu tidak menjamin bahwa kita pun akan dihargai atau diapresiasi oleh orang lain. Namun bukan bagaimana respons manusia yang penting, melainkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara, kalau kita pikirkan respons daripada pemimpin agama, ini respons yang tidak biasa, bukan? Seharusnya ketika kita melihat orang yang tangannya lumpuh, sembuh dengan ajaib, kita harus bersorak-sorai. Kita harus memuji Tuhan. Itu respon yang pertama. Tetapi tahukah saudara, ketika orang ini sembuh, respons yang pertama itu adalah amarah daripada pemimpin agama. Saudara, di sini kita tahu, pemimpin agama tidak menjadi orang yang memiliki pri kemanusiaan. Mereka lebih kepada legalistic style. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah orang yang menyembah Tuhan boleh menjadi orang yang tidak pri kemanusiaan? Namun dalam sejarah itu terjadi dan terjadi. Bahkan sampai hari ini bisa terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbuat baik, tidak selalu orang merespons dengan menghargai atau mengapresiasi. Sebagaimana Tuhan Yesus. Mereka bukan mengapresiasi Tuhan Yesus, mereka marah dengan Tuhan Yesus. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita tawar hati dalam berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena bukan tergantung bagaimana manusia merespon kita. Tetapi kita bergantung kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan tergantung bagaimana manusia menilai kita. Tetapi tergantung bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, berbuat baik bukan untuk minta dipuji. Berbuat baik bukan untuk minta dibalas. Karena
perbuatan baik orang Kristen adalah karena kita ingin membalas kasih Tuhan. Perbuatan baik orang Kristen adalah ekspresi kita berterima kasih kepada kebaikan Tuhan. Saudara, ketika motivasi kita seperti ini, maka kebaikan kita bersifat unconditional, tidak bersyarat. Kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan hari ini, mendorong kami ya Tuhan. Untuk kami setiap kali mengambil kesempatan, untuk kami menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga hidup kami yang terbatas, menjadi hidup yang sungguh-sungguh berbuah, dan berguna di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.